Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jika ada yang sakit, semoga segera sembuh. Nah, pertemuan yang lalu kita kan sudah belajar tentang lapisan atmosfer. Hari ini kita akan belajar tentang litosfer. Nah, dari gambar di samping apakah terlihat bahwa tanah ini memiliki lapisan-lapisan? Lalu bagaimana strukturnya? Nah, jadi tanah pada gambar di samping memiliki lapisan-lapisan. Yang pertama, lapisan paling atas itu yang sering ditanami adalah lapisan humus, di mana strukturnya itu lebih lunak daripada lapisan di bawahnya, yaitu lapisan bebatuan, di mana kita tahu ya bahwa lapisan bebatuan itu lebih keras. Nah, eh, dalam ilmu pengetahuan alam tentang kebumian, tanah dan bebatuan yang ada di bumi disebut dengan litosfer. Litosfer berasal dari kata litos yang berarti bebatuan dan sphaira yang berarti lapisan. Nah, struktur bumi antara lain adalah terdiri atas kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Kerak bumi terdiri atas dua jenis, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menganalisis keterkaitan lapisan bumi dengan terjadinya gempa bumi, tsunami, dan gunung api meletus, serta upaya mitigasi bencananya dengan benar. Kemudian, siswa terampil mengkomunikasikan studi literatur tentang upaya mitigasi bencana gempa bumi, tsunami, dan gunung api meletus dengan benar. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana teori tektonik lempeng. Nah, benua yang kita tinggali ini adalah potongan-potongan puzzle apabila mereka disatukan kembali. Buktinya, penemuan fosil yang sama di Afrika dan Amerika. Nah, kita tahu bahwa Amerika dan Afrika ini terbentang sangat jauh, jadi tidak mungkin kalau suatu hewan atau makhluk hidup bermigrasi dari Amerika ke Afrika maupun sebaliknya. Jadi ini menjadi bukti bahwa benua yang kita tinggali ini dulunya merupakan satu kesatuan. Nah, berdasarkan teori dari Harry Hess pada tahun 1960 mengemukakan teori sea floor spreading atau dasar kerak samudra yang menjauh dari punggung kerak samudra. Nah, bumi ini tersusun atas material yang memiliki massa jenis rendah. Akibatnya, saat panas, material naik ke punggung kerak samudra, kemudian bergerak bersama ke samping samudra, sehingga bagian kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Nah, patahan tersebut karena saling menjauh, patahan tersebut terisi oleh magma. Nah, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku, serta tersusun atas atenosfer. Atenosfer bersifat plastis yang berada di bawah lempeng. Akibatnya, lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas atenosfer. Interaksi antar lempeng yang menjauh dan mendekat ini terbagi atas dua jenis. Dua lempeng yang saling menjauh ini disebut dengan divergen. Buktinya adalah patahan San Andreas yang berada di Amerika. Kemudian, dua lempeng yang saling mendekat ini disebut dengan konvergen, di mana buktinya atau fenomenanya adalah terbentuknya pegunungan Himalaya yang berada di Asia. Nah, pergerakan lempeng ini terjadi atas sebab yang pertama, kita perhatikan dulu air yang mendidih.
Air mendidih ini memiliki prinsip kalor. Ketika air dipanaskan, maka air di dasar panci akan berubah menjadi uap atau gelembung, yang massa jenisnya lebih kecil. Karena massa jenis uap air lebih kecil dibandingkan air, maka udara akan bergerak naik ke permukaan. Nah, ini juga yang terjadi pada bumi kita. Karena panas inti bumi, proses konveksi terjadi terus-menerus akibat perbedaan jenis material. Nah, kita akan memasuki bencana pergerakan lempeng, terdiri atas gempa bumi, tsunami, dan gunung api meletus. Gempa bumi, saat kalian mematahkan suatu ranting hingga patah, kalian akan merasakan getaran pada ranting. Nah, itu juga yang terjadi pada gempa bumi. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Getaran ini disebut gempa bumi. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Nah, jenis gempa bumi atau patahan lempeng itu ada 3. Ketika ditarik berlawanan arah, sesar turun terbentuk. Atau ketika lempeng ditekan dari arah yang berbeda, maka sesar naik akan terbentuk. Dan ketika lempeng bergeser, maka sesar geser akan terbentuk. Gempa bumi ini, hipocentrum adalah sebuah titik pusat kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Kemudian hipocentrum adalah permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum, atau gelombang seismik adalah gelombang yang terjadi pada gempa bumi akibat energi yang dilepaskan pada hipocentrum dan epicentrum. Nah, ini ada daerah kerusakan di mana yang jauh dari hipocentrum akan mengalami kerusakan ringan, dan daerah yang berada di epicentrum akan terjadi kerusakan berat akibat perpindahan energi yang menghasilkan gelombang tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa sebagian besar kerusakan akibat gempa bumi yang diakibatkan oleh gelombang yang merambat pada permukaan bumi, jika terjadinya di dasar laut, maka gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas, sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat dan merambat ke arah daratan, mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrum. Gelombang air laut ini disebut tsunami. Dalam bahasa Jepang, celah diciptakan oleh gempa bawah laut, lalu airnya itu terisap, kemudian getaran bawah air tersebar antara jarak 125–250 km sehingga menciptakan gelombang dengan kecepatan 500 km per jam. Nah, pada akhirnya gelombang besar sampai mencapai pada pantai. Kita sebut tsunami. Nah, selanjutnya adalah gunung api, di mana gunung api tercipta atas tabrakan lempeng kontinental atau dua lempeng kontinental berbenturan yang mendorong terbentuknya gunung Himalaya yang kita bahas tadi. Kemudian terjadi subduksi di mana lempeng samudra dan lempeng kontinental berbenturan. Lempeng samudra ini jatuh pada lempeng lunak. Lempeng jatuh, batuan ini mencair berwarna kuning. Selanjutnya naik ke permukaan menciptakan gunung berapi. Nah, beberapa gunung berapi terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Jika terdapat dua lempeng yang bertabrakan, maka lempeng memiliki massa jenis yang lebih besar dan akan menukuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih rendah. Ketika sebuah lempeng menekuk di bawah lempeng lainnya, maka batuan pada lempeng menekuk akan melebur menjadi magma. Nah, Indonesia ini dikelilingi oleh cincin api Pasifik, di mana ini adalah persebaran cincin api Pasifik yang mengitari Samudra Pasifik. Kemudian ini adalah persebaran gunung api di Indonesia, sekitar 150 gunung berapi baik yang aktif maupun yang sedang dorman. Sehingga ini menjadi bukti bahwa di Indonesia banyak sekali gunung api dan banyak sekali fenomena terjadinya letusan gunung api.
Nah, ini terjadinya erupsi gunung berapi. Yang pertama adalah gambar A. Erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jika ada yang sakit, semoga segera sembuh. Nah, pertemuan yang lalu kita kan sudah belajar tentang lapisan atmosfer. Hari ini kita akan belajar tentang litosfer. Nah, dari gambar di samping apakah terlihat bahwa tanah ini memiliki lapisan-lapisan? Lalu bagaimana strukturnya? Nah, jadi tanah pada gambar di samping memiliki lapisan-lapisan. Yang pertama, lapisan paling atas itu yang sering ditanami adalah lapisan humus, di mana strukturnya itu lebih lunak daripada lapisan di bawahnya, yaitu lapisan bebatuan, di mana kita tahu ya bahwa lapisan bebatuan itu lebih keras. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam tentang kebumian, tanah dan bebatuan yang ada di bumi disebut dengan litosfer. Litosfer berasal dari kata litos yang berarti bebatuan dan sphaira yang berarti lapisan. Nah, struktur bumi antara lain adalah terdiri atas kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Kerak bumi terdiri atas dua jenis, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menganalisis keterkaitan lapisan bumi dengan terjadinya gempa bumi, tsunami, dan gunung api meletus, serta upaya mitigasi bencananya dengan benar. Kemudian, siswa terampil mengkomunikasikan studi literatur tentang upaya mitigasi bencana gempa bumi, tsunami, dan gunung api meletus dengan benar. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana teori tektonik lempeng. Nah, benua yang kita tinggali ini adalah potongan-potongan puzzle apabila mereka disatukan kembali. Buktinya, penemuan fosil yang sama di Afrika dan Amerika. Nah, kita tahu bahwa Amerika dan Afrika ini terbentang sangat jauh, jadi tidak mungkin kalau suatu hewan atau makhluk hidup bermigrasi dari Amerika ke Afrika maupun sebaliknya. Jadi ini menjadi bukti bahwa benua yang kita tinggali ini dulunya merupakan satu kesatuan. Nah, berdasarkan teori dari Harry Hess pada tahun 1960 mengemukakan teori sea floor spreading atau dasar kerak samudra yang menjauh dari punggung kerak samudra. Nah, bumi ini tersusun atas material yang memiliki massa jenis rendah. Akibatnya saat panas, material naik ke punggung kerak samudra, kemudian bergerak bersama ke samping samudra sehingga bagian kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Nah, patahan tersebut karena saling menjauh, patahan tersebut terisi oleh magma. Nah, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku, serta tersusun atas atenosfer. Atenosfer bersifat plastis yang berada di bawah lempeng. Akibatnya, lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas atenosfer. Interaksi antar lempeng yang menjauh dan mendekat ini terbagi atas dua jenis. Dua lempeng yang saling menjauh ini disebut dengan divergen. Buktinya adalah patahan San Andreas yang berada di Amerika. Kemudian, dua lempeng yang saling mendekat ini disebut dengan konvergen, di mana buktinya atau fenomenanya adalah terbentuknya pegunungan Himalaya yang berada di Asia. Nah, pergerakan lempeng ini terjadi atas sebab yang pertama, kita perhatikan dulu air yang mendidih.
Air mendidih ini memiliki prinsip kalor. Ketika air dipanaskan, maka air di dasar panci akan berubah menjadi uap atau gelembung, yang massa jenisnya lebih kecil. Karena massa jenis uap air lebih kecil dibandingkan air, maka udara akan bergerak naik ke permukaan. Nah, ini juga yang terjadi pada bumi kita. Karena panas inti bumi, proses konveksi terjadi terus-menerus akibat perbedaan jenis material. Nah, kita akan memasuki bencana pergerakan lempeng, terdiri atas gempa bumi, tsunami, dan gunung api meletus. Gempa bumi, saat kalian mematahkan suatu ranting hingga patah, kalian akan merasakan getaran pada ranting. Nah, itu juga yang terjadi pada gempa bumi. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Getaran ini disebut gempa bumi. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Nah, jenis gempa bumi atau patahan lempeng itu ada 3. Ketika ditarik berlawanan arah, sesar turun terbentuk. Atau ketika lempeng ditekan dari arah yang berbeda, maka sesar naik akan terbentuk. Dan ketika lempeng bergeser, maka sesar geser akan terbentuk. Gempa bumi ini, hipocentrum adalah sebuah titik pusat kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Kemudian hipocentrum adalah permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum, atau gelombang seismik adalah gelombang yang terjadi pada gempa bumi akibat energi yang dilepaskan pada hipocentrum dan epicentrum. Nah, ini ada daerah kerusakan di mana yang jauh dari hipocentrum akan mengalami kerusakan ringan, dan daerah yang berada di epicentrum akan terjadi kerusakan berat akibat perpindahan energi yang menghasilkan gelombang tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa sebagian besar kerusakan akibat gempa bumi yang diakibatkan oleh gelombang yang merambat pada permukaan bumi, jika terjadinya di dasar laut, maka gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas, sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat dan merambat ke arah daratan, mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrum. Gelombang air laut ini disebut tsunami. Dalam bahasa Jepang, celah diciptakan oleh gempa bawah laut, lalu airnya itu terisap, kemudian getaran bawah air tersebar antara jarak 125–250 km sehingga menciptakan gelombang dengan kecepatan 500 km per jam. Nah, pada akhirnya gelombang besar sampai mencapai pada pantai. Kita sebut tsunami. Nah, selanjutnya adalah gunung api, di mana gunung api tercipta atas tabrakan lempeng kontinental atau dua lempeng kontinental berbenturan yang mendorong terbentuknya gunung Himalaya yang kita bahas tadi. Kemudian terjadi subduksi di mana lempeng samudra dan lempeng kontinental berbenturan. Lempeng samudra ini jatuh pada lempeng lunak. Lempeng jatuh, batuan ini mencair berwarna kuning. Selanjutnya naik ke permukaan menciptakan gunung berapi. Nah, beberapa gunung berapi terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Jika terdapat dua lempeng yang bertabrakan, maka lempeng memiliki massa jenis yang lebih besar dan akan menukuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih rendah. Ketika sebuah lempeng menekuk di bawah lempeng lainnya, maka batuan pada lempeng menekuk akan melebur menjadi magma. Nah, Indonesia ini dikelilingi oleh cincin api Pasifik, di mana ini adalah persebaran cincin api Pasifik yang mengitari Samudra Pasifik. Kemudian, ini adalah persebaran gunung api di Indonesia, sekitar 150 gunung berapi baik yang aktif maupun yang sedang dorman. Sehingga ini menjadi bukti bahwa di Indonesia banyak sekali gunung api dan banyak sekali fenomena terjadinya letusan gunung api.
Nah, ini terjadinya erupsi gunung berapi. Erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma. Kemudian magma yang terus naik menuju ke permukaan. Dalam perjalanannya, magma memiliki suhu hingga 1200 derajat Celcius yang akan melelehkan batuan di sekitarnya. Akibatnya terjadilah penumpukan magma. Nah, pada akhirnya gambar C, tekanan udara yang berasal dari dalam bumi lambat laun semakin besar sehingga energi yang tersimpan besar untuk mendorong magma keluar, sehingga terjadilah letusan gunung api. Nah, selanjutnya adalah mitigasi dari bencana. Ya, mitigasi dari gempa bumi sebelum terjadinya gempa bumi adalah merenovasi rumah agar tahan gempa, cek kestabilan bencana dari benda yang menggantung, kemudian mempelajari lingkungan sekitar kita, meletakkan benda berat dan mudah pecah di bawah, lalu sedia P3K, senter, dan makanan sebagai persediaan darurat. Nah, saat terjadi gempa bumi, diusahakan untuk menjauh dari potensi tsunami, pegunungan, kemudian segera berjalan keluar ruangan dan menjauh dari bangunan-bangunan, kemudian mencari perlindungan dari reruntuhan. Kemudian setelah terjadi gempa bumi, keluar ruangan dengan teratur, kemudian perhatikan apakah terjadi kebakaran atau konsleting listrik, kemudian menjauh dari daerah gempa dan mengikuti informasi daripada pihak yang bertugas atau pihak yang terkait untuk menjauh dari pusat bencana dan kemudian selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya adalah mitigasi tsunami. Sebelum tsunami, yaitu menanam tembakau sampai pada mengevaluasi masyarakat jika terdapat tanda-tanda tsunami. Saat tsunami ini mencari dataran yang lebih tinggi, tidak berlindung di dalam rumah, kemudian mencari pertolongan. Nah, saat sesudah tsunami, yaitu mengevaluasi pencarian korban jiwa sampai pada membuat pelindung untuk mencegah tsunami datang kembali. Nah, mitigasi erupsi gunung api ini ikuti himbauan mengungsi, jangan berada di tempat berbahaya. Barang bawaan selalu dibawa seperti kotak P3K dan makanan, kemudian berlindung dan siaga diri, lindungi dari hujan abu serta memakai masker dan topi. Nah, tindakan tanggap darurat bahaya lahar dingin ini tindakannya terdiri atas 4 status, yaitu normal, waspada, dan siaga. Ada harus mempersiapkan pribadi, persiapan rumah, dan persiapan kelompok. Nah, tugas untuk pertemuan kali ini yaitu membuat poster tentang mitigasi bencana. Bebas untuk memilih jenis bencananya salah satu saja dan buat sekreatif mungkin. Terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan melalui WhatsApp. Sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.